Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan kafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para viewer, baik Anda yang tergabung melalui YouTube maupun Anda yang saat ini langsung berkomunikasi dengan kami menggunakan Zoom. Saya akan menyapa Anda semuanya dengan Zoomer. Semoga Anda semuanya baik-baik semua, dalam keadaan sehat walafiat dan punya semangat untuk kembali mencari inspirasi, insight, wawasan, ilmu dari perbincangan-perbincangan yang berbobot yang diselenggarakan oleh Hamas Ahwe. Hamas Ahwe ini merupakan salah satu lini bisnis yang dikembangkan oleh rekan saya. Saya menyapa Abdurrahman karena usia kami kebetulan sama dan kebetulan semua pembicara yang hadir pada siang hari ini adalah para pengusaha-pengusaha yang datang dari berbagai latar belakang. Saya tidak akan menyebut latar belakang pendidikan, tapi saya akan menyebut latar belakang bisnis. Di siang hari ini sudah hadir ada Pak Abdurrahman, Ketua STIMIK Bandung, yang juga owner dari Hamasah. Hamasah ini adalah salah satu lini bisnis yang fokus di bidang kuliner yang saya tahu. Salah satu produk andalannya adalah olahan daging kambing atau daging domba. Dan juga ada kopi madu. Kopi madunya katanya enak, tapi belum sempat sampai ke Jakarta, sehingga saya belum mencicipinya. Oke, pembicara kedua kita ada Fajar Budiman. Fajar Budiman ini merupakan pebisnis yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan atau layanan perpajakan. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini sudah tergabung di program ini, mungkin nanti bisa bertanya, tapi pertanyaannya akan dijawab di level permukaan, karena kalau jawabannya mendalam, kena cas, ya. Membuat seorang Fajar Budiman kemudian menjadi pengusaha jasa konsultasi perpajakan. Jadi kalau Anda mau bertanya lebih dalam, silahkan nanti bisa bertanya langsung ke Fajar Budiman, yang saat ini menjabat sebagai CEO dari Inatex Indonesia. Ya, Inatex apa? Nanti biar dijelaskan sendiri oleh Fajar Budiman. Kemudian bersama kita kali ini ada Fauzi, namanya paling pendek, Abdurrahman, Fajar Budiman, yang ketiga ini adalah Fauzi. Fauzi ini merupakan pembicara kita yang paling jauh, karena posisinya ada di Sumatera, tepatnya di Banyuasin. Kalau Anda belum pernah ada yang datang ke Banyuasin, sedikit saya jelaskan, Banyuasin ini lokasinya 80 km dari kota Palembang. Jadi kalau Anda berkendaraan dari darat, dari Palembang menuju Banyuasin, paling tidak membutuhkan waktu minimal 1 jam untuk mencapai Banyuasin. Nah, kenapa ketiga pembicara ini berkumpul? Ketiga pembicara ini berkumpul, kemudian ingin membagikan pengetahuannya, karena mereka sadar pengetahuan itu adalah investasi yang sangat penting. Dan pengetahuan itu kalau kita bagikan, maka manfaatnya akan semakin luas, dan ketika manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang menyampaikannya. Nah, ketiga pembicara kita pada siang hari ini kebetulan datang dari latar belakang yang berbeda. Kalau Pak Abdurrahman kebetulan sudah lama menggeluti bisnis di bidang Information and Technology atau IT, kemudian menjadi Ketua STIMIK Bandung, dan sekarang mulai bergeser mengembangkan bisnis di bidang kuliner. Sementara itu Fajar Budiman datang dari latar belakang bisnis sebagai seorang konsultan. Lebih banyak memfasilitasi orang yang mengalami kesulitan, kemudian membutuhkan solusi-solusi praktis, ahlinya ada di Fajar Budiman. Yang terakhir ini adalah Fauzi. Fauzi ini sarjana ekonomi, jadi sangat cocok ketika dia menggeluti ekonomi kerakyatan, karena memang bisnisnya adalah bisnis ekonomi kerakyatan. Mulai dari perikanan, peternakan, kemudian fotokopi, pernah dijalani oleh Fauzi. Dan sekarang ini menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi relasinya sangat banyak di Sumatera Selatan. Kalau datang ke Sumatera Selatan, sebut nama Fauzi, insya Allah banyak orang yang kenal. Oke, sebelum saya mempersilakan pembicara untuk menyampaikan materinya, saya akan sedikit mengantarkan diskusi ini supaya teman-teman punya gambaran singkat. Mengapa banyak orang memberanikan diri untuk terjun ke dunia bisnis, kemudian menjadi pengusaha. Saya sendiri berlatar belakang sebagai seorang dosen, bukan sebagai seorang pengusaha. Tapi senyatanya saya juga pengusaha juga, mengusahakan menjadi moderator yang baik pada siang hari ini.
Jadi mengapa seorang pengusaha hadir? Seorang pengusaha ternyata setelah saya selidiki tidak berbeda jauh dengan seniman dan komika atau komedian. Jadi seorang pengusaha, seniman, kemudian komika atau komedian berangkat dari kegelisahan. Mereka gelisah. Ya, kalau pengusaha itu gelisah melihat peluang. Ini peluang kalau diambil mendatangkan cuan apa enggak. Nah, itulah pengusaha. Kalau seniman berpikirnya ini ada kesempatan atau tidak untuk membuat sebuah karya yang nantinya monumental, berbeda dengan karya-karya yang lain. Itu cara pandang seorang seniman. Nah, kalau cara pandang komedian bagaimana? Cara pandang komedian adalah ini sudah banyak orang yang menjalani kehidupan dengan sangat serius. Kenapa tidak ada yang melucu? Nah, bisa nggak kira-kira kelucuan ini ditawarkan sehingga orang tertawa dan syukur-syukur mendatangkan uang? Jadi mereka berangkat dari kegelisahan, pengusaha, seniman maupun komedian. Nah, kenapa gelisah? Ya, kalau pengusaha memang harus gelisah. Karena gerakannya lincah dan sabar menunggu hasilnya. Itulah yang dimaksud dengan gelisah. Seorang pengusaha harus gelisah, gerakannya lincah dan sabar menunggu hasilnya. Tergabung. Baik, saya mulai dulu dengan Pak Abdurrahman. Ya, saya sebenarnya biasa lebih enak menyapa dengan Abdurrahman. Ya, Mas Fauzi, bagaimana? Ya. Coba dimunculkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Wildan. Iya. Alhamdulillah saya akhirnya ada yang menemani pakai kopiah ya. Jadi yang betul adalah santri pengusaha, bukan pengusaha santri ya. Kalau pengusaha santri itu nanti kesannya adalah pengusaha yang membuat santri gitu kan. Pengusaha lele. Nah, pengusaha yang menernak lele kemudian dijual. Kalau pengusaha santri kesannya nanti pengusaha yang menciptakan santri kemudian santrinya dijual. Enggak benar itu ya. Yang betul adalah santri pengusaha. Kita akan sapa dulu, memberi kesempatan dulu ke pembicara pertama. Ini ada Pak Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ini di mata saya adalah tipikal entrepreneur yang memang dari awal men-set up cara berpikirnya sebagai seorang entrepreneur. Ya, jadi namanya sudah menggambarkan semangatnya. Abdur itu sudah ada akronimnya di mata saya itu. Jadi Abdur itu analisisnya berdasarkan urgensi. Jadi apa yang urgen itu biasanya akan dianalisis oleh Abdurrahman. Pernah kita diskusi, kita membutuhkan pondok pesantren tahfidz, Wildan. Jadi seperti ini. Jadi analisisnya selalu berdasarkan pada urgensi. Urgensinya apa, kebutuhannya apa, ya kan? Rahman itu artinya apa? Rahman itu rasio hasilnya berdasarkan analisis manajerial. Nah, jadi Abdurrahman itu tinggal Anda sambungkan tadi. Abdulnya apa, Rahmannya apa, nanti silakan disimpan Pak Abdurrahman sebagai kenang-kenangan dari saya menganalisis makna sebuah nama untuk visi yang ke depan. Nah, kalau Mas Fajar sudah saya siapkan, nanti akronimnya apa, Fajar itu saya sudah punya, Fauzi saya juga sudah punya, tapi nanti ya, tidak sekarang ya. Oke, saya beri kesempatan kepada Abdurrahman untuk memaparkan materinya sebagai trigger atau pancingan diskusi 15 hingga 20 menit karena ini adalah perbincangan yang santai. Meskipun santai, teman-teman yang tergabung, yang mendaftar akan mendapatkan sertifikat elektronik. Ya, ini nanti akan dibagikan oleh teman-teman yang ada di STIMIK Bandung dan akan dibagikan secara digital melalui email Anda masing-masing. Oke, Pak Abdurrahman, silakan dimulai presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Jumat, hari yang penuh berkah ini kita semuanya dapat bersilaturahim untuk diskusi, Pak ya. Kita diskusi mengenai pengalaman, knowledge, apa yang bisa kita share agar masa kita atau semangat kita dalam mengembangkan bisnis di masa pandemi COVID-19 ini kita masih tetap bertahan atau bahkan bisa lebih meningkat ya. Saya sapa dulu teman-teman yang dari berbagai wilayah ini. Saya lihat ada Mas Nain Andin dari Jombang tadi, ya. Kemudian ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, dari Aceh dan lain-lain. Ada yang turun gunung, Mas Anton tadi. Halo Mas Anton, Assalamualaikum Mas Anton. Ya, ini luar biasa. Ini semangatnya untuk berbisnis luar biasa, Mas Anton. Kemarin kita ketemu di Hamasa Haristo makan kambing ya. Baik, sahabat sekalian ya. Sebelum saya menyampaikan mengenai gagasan bagaimana kita membangun bisnis
atau semangat entrepreneurship ya, saya ingin menayangkan video perusahaan Corona ya, salah satu karya atau konten dari Hamasahwe ya. Jadi Hamasahwe ini adalah salah satu konten yang akan memberikan inspirasi semangat dalam berbagai hal untuk umat manusia ya. Jadi ini adalah bagian daripada dakwah ya, yang merupakan konten yang akan menyuguhkan berbagai sisi positif dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berkeluarga, mendidik anak maupun berbisnis dan lain-lain. Termasuk dalam konteks bagaimana kita sebagai warga negara. Ya. Hamasahwe ini lahir kurang lebih 2 bulan. Ini dilahirkan saat kita dalam masa PSBB, ya, bulan April kalau tidak salah. Waktu itu kita semuanya work from home. Saat ini kita masuk new normal, ya. Jadi ini merupakan gagasan. Jadi bagaimana kita berada di dalam rumah masih bisa membangun suatu kreativitas, ya. Ini alhamdulillah terbangunlah Hamasahwe ya. Jadi Hamasahwe ini bukan restoran Pak Wildan ya, tapi adalah merupakan channel untuk memberikan inspirasi dan semangat dalam berkarya ya. Kebetulan namanya satu rumpun dengan Hamasah Resto, sama-sama milik kami itu. Baik teman-teman, baik sahabat Hamasahwe sekalian ya, saya akan sharing mengenai bagaimana konsep berbisnis di era atau di tengah pandemi COVID-19 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 yang telah kita alami kurang lebih 4 bulan ini, ya, ini tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi juga terkait dengan masalah ekonomi. Ya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, termasuk di berbagai belahan negara di seluruh dunia, itu semuanya mengalami hal yang sama, ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan bisnis, ekonomi, dan kita lihat banyak sekali pengangguran atau PHK, akibat PHK ya, atau dirumahkan. Jadi kemarin saya bincang-bincang dengan salah satu bupati di Indonesia, kalau kemarin yang fakir miskin itu katakanlah 150 juta, pada saat bulan Mei kemarin, pada saat bulan puasa itu kurang lebih 250 juta. Ya. Saya kira ini tidak hanya terjadi di kabupaten tadi, saya kira meningkat untuk seluruh Indonesia. Nah, pada diskusi kita hari ini saya ingin menjelaskan atau sharing mengenai spiritual entrepreneurship sebagai fundamental berbisnis di tengah pandemi COVID-19. Ya. Nah, teman-teman sekalian, apa sih spiritual entrepreneurship itu? Ya. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini telah memberikan inspirasi atau paling tidak menyadarkan diri kita bagi para pebisnis atau yang akan berbisnis, sebenarnya bisnis kita ini mau seperti apa, mau arah kemana bisnis yang akan kita kembangkan. Ya, ini saya kira menjadi wahana untuk kita bertafakur, berpikir untuk mereposisi, menata ulang bisnis kita. Ya. Kalau saya mengartikan yang namanya entrepreneurship itu adalah sebagai upaya untuk mengelola seluruh sumber daya kita. Jadi tidak hanya uang, tetapi masalah sumber daya waktu, potensi diri kita, ya, termasuk potensi sosial. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi Allah telah menganugerahkan kita waktu, wal asri, bahkan demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi yang menurut saya sumber daya yang paling penting itu adalah waktu. Ya. Jadi di Al-Quran dan hadis Nabi dan para tausiah salafus saleh, ya, itu bagaimana kita menggunakan waktu secara optimal. Ya. Waktu 1 detik pun tidak bisa kita kembali. Kemudian ada potensi dari diri kita sendiri. Jadi Allah telah memberikan potensi yang unik. Masing-masing orang memiliki potensi yang unik. Ya, sekarang bagaimana kita mengembangkan, mengeksplor potensi yang kita miliki. Yang ketiga adalah potensi sosial di lingkungan kita, market kita. Ya, nah, ini digunakan secara optimal melalui pendekatan yang sistematis. Ya, artinya terstruktur dalam jangka waktu yang panjang. Artinya kita visioner dan berdaya guna untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi namanya entrepreneurship, ya, itu bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki, baik waktu, potensi diri, dan potensi sosial, ya, supaya lebih optimal melalui pendekatan yang sistematis, ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, apa spiritual entrepreneurship itu adalah, jadi upaya mengoptimalkan sumber daya kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi tujuannya itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kenapa kita berbisnis? Semuanya adalah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini telah
menyadarkan bagi diri saya ya secara pribadi dan termasuk komunitas bisnis yang kami bawahi, bagaimana dengan kondisi ini kita introspeksi ya. Jadi kita menata ulang bagaimana bisnis kita arahkan untuk peningkatan iman dan takwa kita. Jadi namanya entrepreneurship bukan hanya semata-mata untuk berlomba-lomba mengumpulkan uang atau harta ya, atau meningkatkan status sosial, penghargaan atau aspek lainnya sehingga melalaikan kita dalam meningkatkan takwa kepada Allah. Ini spiritual entrepreneurship yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk mengembangkan bisnis ya. Nah, kalau kita lihat hamasahwe sahabat sekalian ya, bahwa integrasi ekonomi yang sekarang terjadi di belahan di seluruh dunia ini ya, ini luar biasa ya, dengan adanya teknologi informasi ya, dengan penggunaan teknologi informasi ini telah mengintegrasikan berbagai sektor ya, berbagai portofolio ekonomi, apapun tuh bisnisnya itu dengan mudah kita produksi dan kita deliver ya. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan potensi sosial ini, umat Islam tidak menggunakan potensi sosial ini, nah ini sayang sekali ya. Nah, ini tidak ada kata terlambat bagi yang belum berbisnis dalam masa COVID-19 ini merupakan ujian bagi kita bersama bagaimana mengembangkan bisnis. Kalau kita sukses di masa pandemi, insya Allah di masa normal kita akan sukses. Nah, untuk mengembangkan spiritual entrepreneurship ini, apa yang harus kita pelajari, kita tanamkan dalam jiwa kita, ya. Nah, ini saya coba membuat coret-coretan, ya. Jadi, yang namanya spiritual entrepreneurship, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur yang memiliki investasi besar di akhirat. Jadi, namanya pengusaha spiritual, ya, pengusaha berdasarkan nilai-nilai ilahiyah ini, tidak hanya kita menumpuk harta di dunia, tetapi bagaimana kita nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini tujuannya itu, Pak Wildan dan kawan-kawan. Nah, sekarang untuk mencapai tujuannya ini apa? Maka pondasi yang harus kita tanamkan adalah masalah niat. Jadi motivasi kita apa untuk melakukan pengembangan bisnis ini. Yang kedua tentunya harus istiqomah, sabar. Ya. Nah, yang ketiga tidak bisa lepas, yaitu doa dan ikhtiar. Yang kedua, ini adalah masalah keimanan Islam dan ihsan. Ya. Jadi bagaimana seorang entrepreneur sejati ini, itu harus mendalami, memupuk ilmu-ilmu untuk meningkatkan dan mempraktekkan nilai-nilai keimanan Islam dan mempraktekkannya dalam nilai-nilai ihsan. Ya. Karena entrepreneur nanti harus memberikan maslahat, jadi paling tidak harus bisa menjadi socialpreneur ke depannya. Nah, yang ketiga, nah ini kesalehan sosial. Jadi kalau mau jadi pebisnis, jangan pelit, ya, tapi harus mengembangkan kesalehan sosial. Jadi semakin banyak bisnisnya, maka harusnya semakin soleh. Nah, yang keempat, nah ini sama seperti ketika Abdurrahman bin Auf ikut hijrah Nabi Muhammad SAW, begitu sampai di Madinah atau Yasrib pada saat itu, Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha di Mekah, begitu sampai di Madinah, sahabat Ansor pada saat itu menawarkan bisnis dan akan memberikan modal dan lain sebagainya, tapi Abdurrahman bin Auf itu lebih memilih minta ditunjukkan pasar. Nah, ini menurut saya sebagai pebisnis itu yang penting adalah bisa menganalisis pasar. Yang kedua adalah membangun kreativitas dan inovasi. Nah, ini sangat menantang bagi kita semuanya. Bagaimana kita membangun kreativitas dan inovasi pada saat pandemi COVID-19. Apakah kita akan berdiam diri, apakah kita akan mengkambing hitamkan corona yang dapat mematikan atau memandikan daya kreativitas kita. Ya. Jadi di sini saya tidak berbicara modal, ya. Saya tidak berbicara uang, ya. Justru saya lebih mengutamakan kepada infrastruktur jiwa kita, yaitu niat, istiqomah, doa, dan ikhtiar, nilai-nilai iman Islam ihsan, kesalehan sosial, kemudian kemampuan kita membaca dan menganalisis pasar, kreativitas dan inovasi. Nah, kemudian tiang-tiangnya apa? Nah, ini strategi pengembangan jaringan dan pasar harus kita kuasai. Kemudian bagaimana kita mengembangkan produk dan solusi, strategi delivery-nya, kemudian strategi pemberdayaan sumber dayanya, termasuk bagaimana melakukan strategi komunikasi. Jadi walaupun kita tujuannya adalah untuk akhirat, tetap ilmu-ilmu manajemen itu tetap kita
manfaatkan ya, karena semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah arsitektur yang kami gagas terkait dengan spiritual entrepreneurship. Nah, pada kesempatan Jumat ini saya akan membedah sepintas mengenai 3 hal, yaitu niat, istiqomah, doa, dan ikhtiar. Nah, ini pondasi dan pilar berikutnya kita akan bahas pada pertemuan bincang online berikutnya ya. Baik, sekarang kita berbicara niat atau motivasi ya. Apa Mas Wildan niat atau motivasi berbisnis ya? Tentunya para pebisnis pada masa lalu atau pada saat awal membangun bisnis memiliki berbagai niat atau motivasi ya. Ada yang faktor ekonomi ya, ingin keluar dari kemiskinan. Ada yang mungkin karena faktor status sosial, atau karena faktor lingkungan, atau ingin mempraktekkan agama, atau lain sebagainya. Nah, ini contoh niat-niat yang dipraktekkan oleh para pebisnis ya di awal. Banyak sekali saya kira niatnya. Nah, niat tentunya akan mempengaruhi motivasi dalam membangun usaha ya. Jadi anggaplah sekarang nih posisi kita di sini. Nah, ini di masa depan ya, kita inginnya mau seperti apa? Ya, jadi dengan adanya niat yang sudah kita tancapkan pada sanubari kita, ini akan mempengaruhi terhadap pemahaman, ya, mempengaruhi terhadap kiprah entrepreneurship yang akan kita kembangkan. Apakah kita ingin kaya, ataukah mau bayar utang, ataukah hanya sekedar mencukupi kebutuhan hidup, atau hanya berbisnis itu sebagai side job, ya. Jadi mungkin dia sebagai pegawai, ya udah dia punya bisnis sampingan, jadi bisnisnya itu adalah sebagai side job. Ya, nah ini tergantung daripada motivasi atau niatnya. Ya. Nah, sekarang teman-teman ya yang akan berbisnis atau sedang berbisnis, apa niat atau motivasinya? Ya, nah, ini perlu kita tata ulang ya supaya semangat entrepreneurship kita ini bisa membangun kreativitas dan inovasi di tengah pandemi. Ya. Nah, menurut saya ya motivasi harus di setup di awal aktivitas. Nah, ini bagi yang akan mengembangkan bisnis, silahkan ya niatnya harus ditata, atau jika sudah menjalankan bisnis, nah ini niat bisa di-renewal ya, bisa ditata ulang dalam perjalanan aktivitas kita. Jadi kita boleh memperbaharui ya, kita boleh mengarahkan niat kita mau kemana ya. Yang kedua, motivasi dapat mempengaruhi semangat aktivitas entrepreneurship kita. Seberapa bisnis yang akan dikembangkan. Ya kalau hanya bisnis sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarga, ya artinya kreativitas kita ya hanya untuk itu. Kalau bisnis kita ingin mengembangkan maslahat seluruh kabupaten, seluruh provinsi, seluruh Indonesia, atau seluruh dunia, ya maka semangatnya, kreativitasnya tentunya akan berkembang sesuai dengan skupnya. Ya. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita tanamkan bersama, bahwa motivasi entrepreneurship tidak akan bernilai di sisi Allah, ya apapun bisnis kita, jika tidak ada landasan semata-mata ibadah kepada Allah. Nah ini nasihat bagi diri saya sendiri ya, termasuk teman-teman, mari kita tata ulang niat kita bahwa kita berbisnis adalah dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, kita sebagai khalifah di bumi ini ya. Nah ini banyak sekali ya, banyak orang yang memulai entrepreneurship tapi tidak bertahan lama atau tidak sabar dengan proses sehingga berhenti. Nah ini berbagai macam. Ada yang setahun berbisnis atau 2 tahun berbisnis karena belum menguntungkan atau belum bisa mandiri atau bahkan semakin banyak utang ya, akhirnya dia berhenti ya. Nah ini makanya perlu adanya istiqomah dan kesabaran ya. Nah ini saya kira fundamental motivasi yang harus kita tanamkan ya. Kalau kita lihat tayangan ini teman-teman sekalian, apa sih motivasi nenek ini untuk menjual bunga ya? Apa motivasi ibu-ibu ini berdagang di pasar tradisional ya? Tentunya mereka memiliki motivasi yang luhur, niat yang luhur ya. Tapi karena terjebak dalam rutinitas, nah ini penyakit kita ya. Jadi yang namanya comfort zone, setelah saya amati ini tidak hanya terjadi kepada teman-teman sebagai pegawai. Oke, pegawai itu enak, comfort zone ya. Setiap akhir bulan atau awal bulan itu mendapatkan gaji. Nah, sehingga karena sudah terpenjara dalam comfort zone, daya kreativitas dan inovasi kadang-kadang mandek. Nah, ternyata ini tidak hanya terjadi kepada mereka yang sebagai pegawai, pengusaha pun ya yang terjebak dengan berbagai rutinitas, tidak pernah melihat pasar yang lain. Nah, ini karena masuk kepada
area comfort zone atau istilah saya kacamata kuda. Ya, saya secara pribadi bisa jadi terbelenggu kacamata kuda dalam sekian tahun. Saya hanya mengelola IT consulting, kemudian di dunia pendidikan itu aja selama 10 tahun atau 15 tahun. Kenapa saya tidak melirik yang retail, ya, kuliner? Ya, akhirnya setahun setengah yang lalu saya bikin kuliner. Karena di situ kuliner merupakan bisnis yang cukup memberikan banyak maslahat, ya. Kenapa tidak bisnis sembako, ya? Nah, kebetulan kami punya Yayasan Ukhuwah Islamiyah di Kota Baru Parahyangan, kemudian bikin perusahaan PT Ukhuwah Bangun Persada, kemudian bikinlah kita unit bisnis sembako, ya, retail, ya. Ternyata selama pandemi ini, ya, bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis sembako, dan itu sudah kami praktekkan, ya. Nah, sekarang kami sedang mengembangkan jaringan bisnis sembako untuk membangun distributor dan agen, di mana distributor dan agen itu tanpa modal di awal. Dan itu ternyata bisa, ya. Nanti insya Allah akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya, karena ini cukup matang. Jadi kita memiliki tagline bagaimana bisnis sembako tanpa modal. Maksudnya distributor dan agen, ya. Pengusahanya tetap membutuhkan modal, tapi bisa diputar. Ya, dan ini sudah saya praktekkan, kita sudah membangun 5 agen, ya. Dan kita prioritaskan adalah di DKM, di masjid. Ya, dan ini alhamdulillah. Jadi saya secara pribadi sedang membuka kacamata kuda itu. Dari rutinitas kita 10 sampai 15 tahun ini kita buka. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ternyata banyak sekali peluang di tengah pandemi ini yang bisa kita lakukan. Jadi kuncinya adalah harus membuka kacamata kuda kita. Di mana jebakan-jebakan rutinitas yang membuat setiap hari kita dari jam 8 sampai jam 5 sore hanya itu saja yang kita lakukan. Tidak melirik pasar kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu harus kita buka pelan-pelan, ya. Nah, alhamdulillah selama pandemi ini saya banyak belajar, saya membuka kacamata itu, ya. Nah, ini motivasi tentunya akan mempengaruhi terhadap kesuksesan ke depan, ya. Bisa menguasai dunia, ya. Bisa menguasai berbagai lini bisnis, ya. Bisa menjadi orang yang merdeka untuk membangun berbagai maslahat. Nah, ini kuncinya adalah mindset, ya. Jadi niat dan motivasi itu akan mempengaruhi mindset kita, ya. Nah, motivasi akan membesar, ya, jika motivasi ini adalah membahagiakan banyak orang. Ya, jadi bagaimana kita membangun bisnis, intinya adalah ingin membahagiakan, ingin membangun kemaslahatan keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kita, karyawan kita, ya. Kemaslahatan tidak harus dengan uang. Bisa maslahat kita menebar berbagai ilmu, ya. Alhamdulillah STIMIK Bandung ini dalam beberapa waktu terakhir kita melakukan tebar maslahat dengan menggunakan webinar ini. Ini bukan hanya sekedar unjuk brand, ya, tetapi bagaimana STIMIK Bandung dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam dunia yang serba terbatas ini, kita bisa sharing knowledge. Ya, tidak hanya teknologi informasi, tetapi bagaimana IT dikombinasikan atau dikawinkan dengan berbagai disiplin keilmuan, katakanlah dengan dakwah, dengan politik, dalam bisnis dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga tebar maslahat itu semakin luas. Jadi alhamdulillah dalam kondisi pandemi kita internet masih bisa mengakses. Nah, ini salah satu hikmah yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, dalam kondisi serba terbatas. Umat manusia terhubung dalam jaringan internet. Sekarang bayangkan kalau misalkan pandemi COVID, kemudian kita belum memiliki akses internet, ya. Nah, ini sama dengan kondisi 1918. Ya, hanya masalahnya di lingkungan sekitar saja, ya. Nah, ini pentingnya niat. Saya kira teman-teman sudah banyak yang hafal innamal a'malu binniyat, ya. Jadi segala perbuatan kita tergantung niat. Jadi perbuatan itu tidak hanya dalam hal ibadah, termasuk maksudnya ibadah mahdoh, termasuk ibadah ghairu mahdoh. Dalam perilaku kehidupan kita, yang paling banyak itu adalah ghairu mahdoh. Jadi sekarang bagaimana niat kita dari bangun tidur sampai tidur pun itu niatnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, karena niat kita, ya, nah ini saya menyadarkan kepada diri kita, ya, menyadarkan pada diri saya sendiri juga, ya, saya juga memberikan tausiah kepada teman-teman sahabat Hamas Sahwi sekalian, ya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai dengan 58, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya.
Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka hanya mengabdi kepadaku. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Nah ini, ayat ke-58 ini sangat menyadarkan diri kita. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki. Ya. Dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, ya, Allah tempat menggantung, ya, tempat bergantung diri kita. Ya. Saya pernah menulis di Facebook, judulnya itu tangisan seorang anak. Ya. Kenapa anak bayi itu menangis? Pak Wildan, Pak Fajar, Pak Fauzi, dan kawan-kawan. Kenapa bayi itu menangis sekencang-kencangnya? Ya, saya yakin mereka sadar waktu kita bayi itu nangis karena kita sadar dengan tangisan itu orang tua kita mendengar. Orang di sekeliling kita itu mendengar. Ya. Sehingga akan membantu kita entah memberi makan, memberikan susu atau menggendong dan lain sebagainya. Nah, tatkala kita sudah dewasa, kita sibuk dengan rutinitas berbagai hal, kita ditimpa dengan berbagai masalah, ujian dan sebagainya, kenapa kita tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Orang tua saja sayang kepada kita, apalagi Allah yang Maha Penyayang. Tentunya sangat sayang kepada seluruh makhluknya. Ya. Allah dengan sifat Ar-Rahman-Nya, ya, kita harus meyakini bahwa Allah yang akan memberikan rezeki. Pandemi COVID-19 ini tentunya sesuai dengan ukuran kemampuan manusia. Tidak mungkin Allah melimpahkan pandemi COVID-19 ini di luar kemampuan manusia. Nah, ini adalah peluang bagi kita bahwa kita mampu untuk keluar dari masalah ini. Ya. Kita harus yakini Allahu Ar-Razzaq, Allahu Ar-Rahman. Ya, Allah yang menciptakan kita, nggak mungkin Allah meninggalkan kita. Kecuali kita yang meninggalkan Allah. Ya. Nah, ini semangat yang harus kita tanamkan bahwa apapun masalah kita itu sebenarnya adalah hal yang kecil. Ya. Sebenarnya itu adalah hal yang remeh. Allah akan memberikan petunjuknya. Nah, tentu tergantung daripada doa dan ikhtiar kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, dalam hari Jumat ini surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 ini memberikan semangat pada diri saya, ya, termasuk kepada teman-teman sekalian, bahwa pandemi COVID-19 ini tentunya adalah ujian di mana umat manusia akan melaluinya. Ya, ini yang harus kita optimis. Nah, sekarang bagaimana supaya bisnis kita ini tidak merugi? Ya, nah ini dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 12 Allah telah menjelaskan kepada kita sebagai panduan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini jelas, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini Allah menggunakan terminologi ya ayyuhalladzina amanu, ya. Orang-orang yang sedang proses dalam keimanan. Bisa jadi sedang goyah, ya. Belum bisa jadi imannya belum mantap. Nah, ini supaya iman kita bertambah, Allah menyeru, ya. Apakah kamu mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ya, sesuai dengan arsitektur spiritual entrepreneurship yang saya sampaikan di awal, bahwa semangat entrepreneurship kita itu adalah investasi di akhirat. Ya. Nah, apa? Maka langkah-langkah bisnis yang kita lakukan, ya, itu diarahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad, ya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, berjihad ini tidak hanya dalam konteks perang, ya, tapi bersungguh-sungguh dalam berbagai amal kebaikan, baik dengan harta dan jiwa. Ya. Nah, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ya. In kuntum ta'lamun. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi kalau Allah sudah memberikan seruan dengan kata-kata in kuntum ta'lamun, nah ini berarti menyeru agar kita melakukan eksplorasi. Berarti kita harus melakukan riset. Berarti kita harus mengembangkan kreativitas. Berarti kita harus mengembangkan inovasi. Ya, ilmu Allah sangat luas. Ya. Nah, yang kedua, ya, tadi kita sudah menjelaskan mengenai niat dan motivasi. Yang kedua, istiqomah. Ya. Jadi yang namanya entrepreneur itu tantangannya lebih banyak daripada karyawan atau pegawai. Kalau sekarang bagi seorang pegawai atau karyawan, tantangannya adalah bagaimana dia dapat gaji menghidupi mungkin keluarganya, istri dengan 3 orang anak, 2 orang anak, 4 orang anak. Bagi seorang pengusaha tantangannya lebih berat, ya. Bagaimana untuk keluarganya dan bagaimana menghidupi karyawan dan keluarganya.
Ya. Nah, ini pentingnya istiqomah, ya. Nah, makanya dalam berbagai hadis, di salah satu hadis, ya, bahwa rezeki itu paling banyak itu adalah sebagai pebisnis, ya, sebagai pebisnis. Ya, karena, nah, untuk jadi pebisnis tantangannya banyak. Nah, kalau teman-teman yang diskusi pada hari ini suka dengan tantangan yang banyak, suka untuk menghadapi berbagai cobaan dan hambatan, ya itulah berarti siap menjadi entrepreneur. Ya. Nah, tentunya tantangan, ya siapa sih yang tidak sedih, siapa sih yang tidak was-was dengan kondisi pandemi COVID-19? Ya, saya pun juga sedih. Ya, saya pun juga pernah menghadapi was-was dengan kondisi seperti ini seperti apa? Bagaimana dengan menggaji karyawan? Sedangkan tidak bisa terbang kemana-mana. Kebetulan klien saya dari Papua sampai dengan Aceh, ya. Tapi dengan niat, motivasi, kemudian kita masih memiliki semangat, ya. Ini Allah pasti akan memberikan petunjuk, ya. Alhamdulillah, ya. Ternyata banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan, ya. Termasuk di perusahaan kami PT Solmit Bank Indonesia, karena di IT itu masih bisa delivery, ya. Klien masih bisa diajak ngobrol. Yang awal mulanya kami juga memberikan training secara konvensional, ya. Minggu kemarin kita langsung gebrak bikin Solmit Academy dengan online. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Ya, artinya kalau kita bergerak, ya, kalau kita bisa memimpin tim kita, bahwa kita akan bisa melewati masa-masa ini, ya, kita meyakini bahwa Allahu Ar-Razzaq, Allahu Ar-Rahman, ya, insya Allah akan selesai. Ya. Yang kedua, niat akan membuahkan proses bisnis, namun tidak akan langgeng tanpa istiqomah. Ini perlunya kesabaran dan istiqomah. Ya. Nah, ini istiqomah merupakan komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang diyakini bernilai ibadah secara berkesinambungan. Nah, ini ya berkesinambungan dan memperjuangkannya. Jadi kalau misalkan Pak Wildan memiliki angan atau cita-cita yang luar biasa, ya harus diperjuangkan sampai berhasil. Ya, dan tentunya sampai kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ridho Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi kualitatif, ya itu harus dikejar. Ya, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah ini dalam hal apa, ya? Pertama adalah mengembangkan usaha sebagai ibadah. Nah, ini yang penting. Ya, kita harus kembangkan, ya. Yang bisnis di pendidikan, kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Yang bisnis kuliner, ya, saya kebetulan punya Hamasah Resto, akhirnya kita bikin kopi madu, ya. Kalau kita menggantungkan orang yang datang pada restoran, wah susah dalam kondisi yang social distancing seperti ini. Jadi kita harus membuat satu produk-produk, katakanlah frozen food, kita bikin kambing bakar yang bisa dibawa kemana-mana pakai kemasan vakum, ya, alhamdulillah lumayan, ya, responnya. Bikin kopi madu dalam kemasan, alhamdulillah, ya. Nah, yang kedua tentunya istiqomah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tantangannya teman-teman bagi pebisnis, ya. Jadi ada suatu pepatah bahwa uang itu manis, ya. Jadi kalau sudah pegang uang, ya, kemudian dikejar oleh uang kita, nah itu kadang-kadang kita hal-hal yang syubhat dan larangan itu main dihajar saja. Nah, ini kita ada dua. Jadi istiqomah itu bagaimana mengembangkan usaha. Yang kedua kita harus istiqomah, harus sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah ini di Al-Qur'an cukup banyak, ya. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, dalam menyampaikan risalahnya, Nabi aja yang maksum, ya, itu tantangannya yang bisa menurunkan nilai istiqomahnya juga cukup berat, ya. Allah saja memperingatkan, ya, menyampaikan kepada Rasulullah agar istiqomah, ya. Istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar, ya. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, ya, dan jangan melampaui batas. Ya, nah, ini Nabi Muhammad saja dalam menyampaikan risalahnya, ya, itu diperintahkan untuk istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan Nabi Harun yang selevel Nabi juga sama, ya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jadi orang yang tidak istiqomah itu adalah orang yang tidak mengetahui, bisa jadi kurang ilmu. Nah, ini Hamasahwe menyuguhkan diskusi online ini adalah dalam rangka sama-sama memberikan semangat agar kita tetap istiqomah dalam berbagai ikhtiar kebaikan. Ya. Nah, ini istiqomah dalam melakukan kejujuran, ya, juga mencerminkan kualitas takwa. Ini dalam surat At-Taubah ayat 7. Ya. Dalam surat Al-Fusilat ayat 30, ini juga istiqomah akan membuahkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ya.
Nah, sekarang dengan kondisi pandemi COVID-19 dengan berbagai keterbatasan, apakah kita istiqomah ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ya, menjauhi larangannya, bagaimana kita membangun maslahat dengan melalui bisnis kita ya. Nah, ini tantangan bagi kita semuanya ya. Kreativitas apa yang harus kita lakukan dengan kondisi keterbatasan di pandemi COVID-19 ini ya. Nah, dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 dan 11 ya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, yang kedua, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat kita berbisnis, ya, nah itu di dalamnya juga inherent melekat pada diri kita, bagaimana kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Tujuannya apa? Berzikir di tengah bisnis kita supaya kita istiqomah bahwa bisnis yang kita lakukan semata-mata adalah lillah dan membangun maslahat. Supaya kita terpacu terus, ya. Bayangkan kalau kita itu berbisnis hanya semata-mata uang dengan terbatasnya itu, maka begitu kita dapat uang, kadang-kadang kita tidak mau mengembangkan kreativitas, ya. Nah, ini dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 Allah telah menegaskan kepada kita. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 11 ya. Tadi di sini sudah dijelaskan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan ya, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kaum Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Nah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan dan Allah memberi rezeki yang terbaik ya. Jadi pada saat kita berbisnis ya, begitu kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, tinggalkanlah bisnis, kita sholat ya. Begitu kita diiming-imingi yang haram, kita tinggalkan, kita cari yang halal. Ya, nah ini menjadi hamasah kita. Ya, hamasah itu semangat teman-teman. Ya, jadi hamasah itu adalah jalan atau konten untuk selalu memberikan semangat kepada sahabat semuanya. Ya, jadi harus semangat. Ya, nah ini ikhtiar. Ya, jadi kita niat sudah oke, istiqomah juga. Terus kita kembangkan ya. Nah, tetap kita harus melakukan berbagai ikhtiar dan tentunya doa ya. Doa dan ikhtiar ya. Nah, ini ikhtiar harus istiqomah ya dalam entrepreneurship sehingga bisa menentukan keberhasilan dalam membangun bisnis. Yang kedua, ini tidak hanya sekedar ikhtiar ya, tapi harus pada kualitas ikhtiar. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan waktu 1 jam berkualitas? Bagaimana Anda sekarang punya produk itu kan harus segera dilempar ke pasar. Nah, dengan adanya sosial media, ya, dengan berbagai interaksi online, cukup 1 klik, ya, maka itu sudah informasi produk Anda itu akan tersebar. Nah, ternyata tidak hanya melakukan diseminasi informasi, tapi bagaimana packagingnya, bagaimana narasi produknya. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi tiap hari harus ada perbaikan-perbaikan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Allah Maha Baik, berarti kita harus melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus. Ya. Yang kedua, ya, kita tidak bisa hanya mengandalkan ikhtiar, ya, karena kita adalah orang yang terbatas, makhluk yang terbatas. Nah, ini kita harus Allahus Somad, ya. Kita harus tawakal. Nah, ini iringannya adalah berdoa kepada Allah. Nah, ini karena kita nih makhluknya, ya kita minta kepada Allah. Ya Allah, bisnis saya seperti ini. Ya Allah, kondisi seperti ini, berikanlah saya petunjuk. Ya Allah, karyawan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah yang semuanya mengatur. Ya, kita adalah makhluk yang terbatas dan lemah. Ya, dalam konten video yang ada di Hamasahwe yang berjudul Perusahaan Corona, teman-teman bisa lihat ya bagaimana kita harus banyak bersyukur dan kita juga harus menyadari kita makhluk yang lemah. Ya. Nah, doa tanpa ikhtiar, nah ini kadang-kadang kita menunjukkan kurang bersyukur sebagai seorang pebisnis terhadap potensi yang Allah anugerahkan. Nah, tentunya agar doa kita mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah, tentunya ikhtiar kita harus kita lakukan berbasis pada spiritual. Jadi proses bisnisnya halal dengan menggunakan sumber daya yang halal, kemudian outcome-nya, tujuannya adalah untuk maslahat lillahi ta'ala. Insya Allah doa kita mustajab. Ya. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, bisa jadi dikabulkannya besok. Bisa jadi dikabulkannya adalah lusa. Allah telah menentukan skenario yang terbaik untuk Anda, ya, untuk kita semuanya.
Jadi kita harus bersabar ya terhadap harapan Allah dan harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan harapan-harapan kita. Tapi kalau kita nggak yakin, ya susah ya. Jadi kalau kita yakin bisnis kita akan berkembang, insya Allah akan berkembang. Kalau kita yakin Allah akan mengabulkan bahwa kita akan selesai atau bisa melewati masa-masa ini, insya Allah kita akan melewati masa-masa sulit ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat Allah yang memotivasi kita ya untuk senantiasa berikhtiar dengan cara yang benar. Ya. Contoh dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, Al-Kahfi ayat 7, At-Taubah 105, surat An-Najm ayat 39 ya. Nah, ini banyak sekali, nanti teman-teman bisa eksplorasi, materinya nanti saya share ya. Kemudian doa dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Al-Baqarah 186 ya. Saya kira itu karena Pak Moderator, Pak Wildan Hakim telah membatasi saya maksimal 20 menit, jadi saya cukup. Nanti kita lanjutkan pada tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Wildan Hakim. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk paparannya. Rekan-rekan semuanya, baik Anda yang tergabung di YouTube maupun di Zoom ini, tadi kita sudah mendengarkan semacam tausiah bisnis dari Ustadz Abdurrahman. Sesuai prediksi saya, Abdur itu kan analisisnya berdasarkan urgensi. Jadi tadi sudah dipaparkan bagaimana arsitektur bisnis seorang muslim menggunakan bagian-bagian yang terlihat sangat menarik dan relevan sekali dengan apa yang disampaikan. Baik.